Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septi. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang ciri dan juga jenis sertifikat yang dapat kalian lampirkan di SNBP. Karena nggak semua sertifikat atau piagam itu bisa digunakan untuk SNBP ya. Nah, yang bisa itu yang kayak apa, Kak? Oke, langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, sertifikat atau piagam itu kalian dapatkan ketika kalian menjadi seorang siswa SMA atau sederajat. Jadi kalau misalkan sertifikat dan juga piagam sewaktu kalian SMP, bahkan SD itu tidak bisa digunakan ya. Kemudian yang kedua merupakan piagam atau sertifikat kejuaraan minimal tingkat kabupaten. Jadi kalau misalkan kalian punya sertifikat atau piagam yang bertuliskan sebagai peserta, itu tidak dapat digunakan. Yang dapat digunakan merupakan piagam kejuaraan, lomba, kompetisi, olimpiade, atau kalian sebagai finalis, seperti misalnya finalis debat, essay, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan cuma sebagai peserta itu tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga, jelas penyelenggaranya. Penyelenggaranya ini merupakan penyelenggara resmi seperti kementerian atau dinas. Selanjutnya yang keempat ini jelas namanya. Jadi sertifikat tersebut merupakan sertifikat penghargaan ataupun piagam untuk suatu acara seperti lomba, kompetisi, atau olimpiade. Jadi kalau misalkan sertifikat yang kalian dapatkan itu bertuliskan webinar atau seminar, apalagi kalian sebagai peserta, itu tidak dapat dilampirkan ketika kalian mendaftar SNBP. Selain penyelenggara dan juga namanya yang jelas, kalian juga harus memperhatikan apakah sertifikat atau piagam yang kalian punya itu ada nomornya. Nomor sertifikat itu biasanya terletak di bagian tengah atas, dan itu merupakan nomor unik yang berbeda bagi setiap pemegangnya. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan ciri-ciri sertifikat dan juga piagam yang dapat dilampirkan untuk SNBP? Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis sertifikat yang dapat dilampirkan. Yang pertama ada sertifikat OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Nah, OSN ini merupakan Olimpiade Sains bagi pelajar tingkat nasional yang ditujukan untuk siswa SD sampai dengan SMA di bawah naungan Kemendikbudristek. Bidang dalam OSN ini bermacam-macam, seperti misalnya matematika, astronomi, geografi, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada O2SN. O2SN ini merupakan olimpiade olahraga yang ditujukan untuk pelajar dari SD sampai dengan SMA juga. Untuk cabang-cabangnya juga beragam, yakni cabang-cabang ilmu olahraga kayak misalnya atletik, bulu tangkis, karate, silat, gitu. Yang ketiga ada FLS2N. FLS2N ini merupakan festival dan lomba seni bagi siswa nasional tingkat SD, SMP, sampai SMA. Yang keempat ada sertifikat lomba karya tulis ilmiah atau essay. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya untuk LKTI dan juga essay ini yang bisa dilampirkan merupakan piagam atau sertifikat juara. Next yang selanjutnya ada piagam atau sertifikat yang kalian dapatkan dari olimpiade, lomba, atau kompetisi seperti misalnya debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, cerdas cermat, kemudian baris berbaris. Pokoknya yang diselenggarakan oleh dinas atau kementerian, kemudian merupakan kejuaraan tingkat kabupaten. Yang terakhir ini khusus untuk siswa SMK, kalian bisa melampirkan sertifikat keahlian dari jurusan kalian. Ini bertujuan untuk menunjang atau menambah poin nilai kalian apabila jurusan yang kalian daftarkan itu sesuai dengan jurusan SMK kalian. Oke, semoga apa yang aku sampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.